Sebelum kita mulai videonya, saya sangat berterima kasih jika kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Hai sahabat Dokuli, kali ini kita bakalan nonton bareng rangkuman film Jandara. Film ini dimulai dengan seorang kakek-kakek yang sedang duduk di taman sembari melihat diary miliknya. Di sini dia mulai mengenang kehidupan masa lalunya. Kemudian scene berpindah ke tahun 1915 di rumah Pijit Wanik, di mana ada seorang perempuan sedang berjuang melahirkan anaknya. Tak disangka, setelah melahirkan anaknya, perempuan itu harus mengalami pendarahan hebat yang mana pada akhirnya membuat dia harus kehilangan nyawanya. Selanjutnya, sang suami yang tahu kejadian itu lantas ingin membunuh anak tersebut dengan menggunakan senjata tajam. Tapi beruntung anak itu berhasil diselamatkan oleh nenek dan juga pelayan yang ada di rumah itu. Sang suami yang masih tidak terima dengan kejadian itu lantas mengutuk anak itu dan memanggil anak itu dengan sebutan Jandra yang artinya biadab. Adegan berpindah di mana Jan yang merupakan anak yang tidak diharapkan tidak diperbolehkan untuk tinggal di rumah pijit. Yang mana pada akhirnya sejak bayi dia tinggal bersama pelayan rumah tersebut di rumah kecil yang ada di kebun rumah tersebut. Scene berganti, di mana setelah kematian dari istri Wisnan yang bernama Dara, di situ Wisnan berjanji di depan para pelayan dan juga ibunya Dara bahwa dia tidak akan menikah lagi sebagai bentuk penghormatan ke mendiang istrinya. Tidak lama berselang, ada seorang perempuan cantik yang bernama Bibi Wat datang ke rumah pijit untuk mendoakan ke Dara. Di sini kita tahu kalau Bibi Wat itu merupakan adik dari Dara. Setelah Bibi Wat berdoa, dia bilang kalau mau ngeliat Jan. Akhirnya nenek Jan dan para pelayan mengantarkan Bibi Wat untuk bertemu dengan Jan. Di sini kita tahu kalau sejak lahir Jan tinggal bersama pelayan rumah yang bernama Pom beserta anaknya yang bernama Ken. Yang mana nantinya Ken menjadi sahabat dari Jan. Saat menggendong Jan, Bibi Wat berujar kalau dia mau tinggal di rumah Pijit Wanik untuk merawat dan membesarkan Jan. Di sini neneknya Jan terlihat sangat terharu dengan perkataan dari Bibi Wat. Akhirnya, sejak saat itu Bibi Wat tinggal di rumah Pijit Wanik yang berada di Bangkok. Singkat cerita, semua yang ada di rumah itu berubah 100 hari setelah kematian Dara. Yang mana nenek Jan harus meninggalkan rumah tersebut selama 3 bulan untuk urusan bisnis. Oke, sejak saat itu Wisnan mulai berkuasa di rumah itu. Adegan berpindah di mana Wisnan mulai bersikap arogan dengan menyingkirkan pelayan yang menolak mematuhinya. Selanjutnya, untuk pelayan yang dekat dengan neneknya Jan, dia berusaha merangkulnya dengan cara yang licik. Asli, gokil sih ini sob, dikasih ular kasur coba. Selanjutnya, para pelayan perempuan diminta untuk menuruti nafsu bejat dari Wisnan. Yang mana semua pelayan tidak bisa berbuat apa-apa karena takut akan kekuasaan Wisnan di rumah tersebut. Puncak dari tindakan bejat Wisnan yaitu dengan meniduri Bibi Wat yang mana sudah dianggap Jan seperti ibunya sendiri. Di sini Bibi Wat menuruti permintaan Wisnan dan memohon ke Wisman supaya tidak membunuh Jan. Scene berpindah di mana nenek Jan yang sudah kembali mendapatkan kabar kalau Bibi Wat sedang mengandung anak dari Wisnan. Karena sudah tidak tahan dengan kehidupan di Pijit Wanik Bangkok, akhirnya neneknya pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Singkat cerita, scene berpindah di tahun 1925 yang mana Jan sudah berusia 10 tahun sedang di rumah utama untuk berdoa ke mendiang ibunya. Gak lama kemudian, Wisnan datang dan langsung menendang Jan karena tidak suka Jan berada di rumah utama. Di sini kita tahu kalau Keo, anak dari Wisnan dan Bibi Wat, memiliki sifat yang sama seperti bapaknya, yaitu sangat membenci Jan. Adegan berpindah di mana saat Jan dan Ken sedang berjalan di taman, Jan berinisiatif menyapa bapaknya dengan hormat. Tapi nggak diduga justru bapaknya terlihat sangat kesal dengan Jan karena telah mengganggu Keo. Padahal Jan di sini nggak melakukan apa-apa. Di sini kelihatan banget kalau Keo itu sangat senang melihat Jan yang disiksa sama bapaknya. Saking marahnya Wisnan dan Jan, Pom dan Ken sampai harus berlutut di depan Wisnan memohon supaya Jan tidak dihukum.
Scene berpindah saat sedang demo besar-besaran di Bangkok. Tidak sengaja Jan bertemu dengan perempuan yang kakinya tertembak saat demo. Di sini Jan mengobati kaki dari perempuan tersebut dan memberikannya sebuah sapu tangan. Serta di sini Jan tidak lupa berkenalan dengan perempuan itu yang bernama Hyacin. Adegan berganti di mana Jan yang sudah dewasa menyapa Wisnan dan juga Bibi Wat. Tapi karena Wisnan tidak menyukai Jan, kemudian Jan diusir untuk memanggil adiknya si Kew yang lagi ada di taman. Cerita berganti di mana Ken sedang bertarung dengan salah satu pelayan di rumah tersebut, yang mana kegiatan ini sudah jadi kebiasaan di rumah tersebut untuk sekedar berolahraga. Kew yang melihat pertarungan itu lantas menaruh hati ke Ken. Adegan berpindah di mana Saiso yang merupakan pelayan yang ditugaskan untuk tidur bersama Kew tiba-tiba keluar dari kamarnya secara diam-diam. Kew yang tahu kejadian itu lantas membututi Saiso dan gak sengaja melihat bapaknya sedang bergenjotan dengan salah satu pelayan di rumah tersebut. Selanjutnya, Saiso ternyata pergi dari kamar Kew untuk bergenjotan dengan Ken. Di sini kita jadi tahu kalau Ken itu fuckboy berwajah good boy yang mana sepanjang film dia senyum-senyum mulu tapi ternyata playboy kelas kakap. Esok harinya, Ken bilang ke Jan kalau di umuran mereka itu sudah sepatutnya mencoba untuk bergenjotan dengan perempuan. Karena pada dasarnya Jan ini pemalu, dia kemudian bertanya kalaupun harus bergenjotan, dia bisa melakukannya dengan siapa. Karena pada dasarnya Jan ini juga jomblo. Akhirnya Ken dengan mudahnya bilang kalau Jan bisa bercinta dengan Saisoy. Di sini Jan kaget banget karena dia kemarin lihat Ken tidur bersama Saisoy, tapi kok sekarang Jan malah disuruh tidur dengan Saisoy. Di sini Ken menjelaskan kalau itu semua nggak apa-apa karena Ken dan Saisoy cuma berteman. Lanjutnya, Jan yang masih lugu dan belum pernah bergenjotan akhirnya mengiyakan perkataan dari Ken. Di sini semua pelayan sampai ngintipin malam pertama Jan melepas keperjakaannya. Tapi tidak disangka baru sebentar main Jan langsung ngencrit yang mana itu jadi bahan tertawaan semua pelayan yang mengintipnya. Akhirnya, sejak saat itu Jan yang memiliki bakat menggambar mulai menggambar satu persatu adegan panas para pelayannya di buku sketsa milik dia. Adegan berpindah di mana saat Ken sedang mandi, dia dihampiri oleh Saiso yang mengajaknya untuk mandi bersama. Ken yang awalnya menolak kemudian mengiyakan ajakan dari Saiso. Tapi tak disangka saat kejadian itu nggak sengaja Kew melihatnya. Di sini kita tahu ya kalau Kew itu jadi terbiasa melihat orang bergenjotan tanpa pernah merasakannya. Pada malam harinya, ketika Jan ingin mengantarkan Hyacin untuk pulang, dia nggak sengaja dicegat oleh segerombolan perampok yang ingin merampas serta memperkosa Jan. Jan yang sendirian tidak berdaya menghadapi perampok itu. Tapi nggak disangka Ken yang kebetulan berada di dekat situ mendengar ada teriakan orang minta tolong. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menghampiri perampok tersebut dan melihat kalau orang yang dijahatinnya adalah Jan. Tanpa basa-basi, Ken langsung menghajar semua perampok itu sampai babak belur. Sesampainya di rumah, Jan bertemu dengan Bibi Wat yang lagi bersedih karena tahu kalau Wisnan akan pulang ke rumah itu bersama dengan cinta lamanya. Jan yang mendengar itu pun langsung kaget dan berusaha menenangkan Bibi Wat. Adegan berpindah di mana ketika Jan, Ken, Bibi Wat, dan pelayan lainnya sedang menata rumah, mereka mendapatkan kabar kalau Saisoy telah hamil 3 bulan. Kew yang tidak suka dengan perempuan hamil lantas menyiksa Saisoy dan menuduhnya kalau yang ada di perut Saisoy merupakan anak dari Ken. Di sini Jan kelihatan takut banget kalau itu sampai anaknya dia. Di lain sisi, Ken terlihat santai karena dia tahu kalau Saisoy itu sering berhubungan dengan banyak orang. Dan kalau dari hitungan Ken, anak itu bukanlah hasil dari hubungan dia maupun Jan. Akhirnya, sejak saat itu Saisoy resmi diberhentikan dari pekerjaannya dan tinggal dengan laki-laki yang menghamilinya. Singkat cerita, adegan berpindah di mana Wisnan yang baru pulang dari Singapura datang bersama cinta lamanya yang bernama Madam Bun Leng.
Di sini Madam Buneng datang bersama anaknya yang bernama Kajon. Esok harinya, saat sedang berjalan-jalan di taman, gak sengaja Madam Buneng masuk ke rumah yang berada di kebun. Kemudian dia melihat buku tulis dan juga buku sketsa yang ada di meja tersebut. Tanpa disadari, itu merupakan rumahnya Jan, yang mana buku yang dilihat oleh Madam Buneng merupakan buku milik Jan. Karena tertarik dengan tulisan dan juga gambar dari Jan, akhirnya Madam Buneng memutuskan untuk membawa buku tersebut. Adegan berpindah di mana saat Madam Buneng berbicara dengan Bibi Wat, gak lama kemudian Keo datang dan memperlihatkan kain yang dia punya. Madam Buneng berujar ke Keo kalau emang suka fashion silakan ambil buku yang ada di kamarnya karena dia punya banyak referensi fashion. Tanpa basa-basi, Keo pun ke kamar Madam Buneng. Tak diduga-duga, dia menemukan buku sketsanya Jan dan berinisiatif untuk mencurinya. Pada malam harinya, Keo memandangi gambar-gambar erotis yang dibuat oleh Jan, yang mana hal itu sampai membuat dia mengelus-elus selambi lempitnya sampai berfantasi menembus awan. Singkat cerita, saat Madam Buneng sedang berbincang bersama Wisnan, dia bilang kalau kemampuan bahasa Inggris dari Jan itu di atas rata-rata. Yang mana dia minta supaya Wisnan menyekolahkan Jan ke luar negeri. Wisnan yang pada awalnya menolak permintaan Buneng, tapi karena Buneng menjelaskan kalau mereka butuh seorang yang expert di bahasa Inggris, Wisnan pun akhirnya mengiyakan permintaan dari Buneng. Adegan berpindah di mana Ken mendapatkan sakit pada kelaminnya karena terlalu banyak berhubungan dengan wanita. Alhasil hal itu membuatnya tidak bisa berhubungan selama sebulan. Para pelayan yang tahu kejadian itu lantas mengejek Ken dan bilang kalau semua ini atas ulahnya sendiri karena terlalu banyak berhubungan dengan wanita. Selanjutnya, Jan yang masih kepikiran dengan buku sketsanya kepikiran untuk mengambilnya dari kamar Madam Buneng. Karena dia bingung, akhirnya dia minta bantuan dari para pelayan yang ada di rumah itu. Sesampainya di kamar Madam, dia nggak sengaja melihat Madam yang lagi asik mandi. Karena dia panik, akhirnya dia bergegas meninggalkan kamar itu. Tapi di sini Madam minta supaya dia menunggunya sebentar. Akhirnya Jan terus terang kalau ke kamar itu buat ambil buku sketsanya yang telah diambil oleh Madam. Tapi Madam Buneng bilang kalau dia lupa naruh bukunya itu di mana. Di sini kita tahu kalau mereka berdua nggak tahu kalau bukunya udah diambil sama Keo. Kemudian, Madam minta tolong Jan untuk menggosokkan es di punggungnya, yang mana hal itu sampai membuat Jan berfantasi liar. Karena Jan terlihat sudah mulai kurang ajar, akhirnya Madam memarahinya dan Jan seketika tersadar dengan kejadian-kejadian pedih yang dialami dirinya sewaktu kecil dulu. Di sini Jan terlihat sangat trauma sama yang namanya dibentak. Sesampainya di rumah, Jan yang melihat Ken sedang bergejota dengan Keo pun tak kuasa menahan amarahnya. Dia langsung mendobrak kamar itu dan menghajar Ken sampai babak belur. Di sini Ken sampai harus dibawa pelayan lainnya ke rumah utama untuk disidang. Kemudian tidak lama berselang saat Wisnan sudah sampai ke rumah, dia langsung menyabet Pom dan Ken karena tahu kalau anaknya telah diperkosa oleh Ken. Sampai pada akhirnya, karena Jan sadar kalau akan kejadian yang sebenarnya, dia langsung berbicara ke Wisnan kalau yang memperkosa Keo itu adalah Jan. Di sini Keo membenarkan perkataan dari Jan, yang mana hal itu membuat Wisnan sangat murka terhadap Jan. Wisnan pun berusaha menembak Jan dengan menggunakan pistolnya, tapi hal ini dihalangi oleh para pelayan yang ada di sana. Sampai pada akhirnya, pistolnya pun tidak sengaja menembak pelayan rumah tersebut yang membuatnya harus meninggal. Setelah kejadian itu, Ken bercerita tentang kejadian sebenarnya yang mana dia dipaksa untuk bergenjotan dengan Keo. Yang mana kalau sampai Ken menolak, maka Keo akan berteriak dan bilang kalau telah dilecehkan oleh Ken. Asli sob, di sini Keo jago banget buat muterin fakta yang ada. Saat kejadian ini, Jan memberanikan diri bertanya ke Bibi Wat apa benar kalau bapaknya dia adalah pencuri.
Di sini Bibi Wat menceritakan semua kejadiannya, di mana keluarga Pijitwanik merupakan keluarga yang makmur dengan berbagai bisnis yang maju di Bangkok dan juga pijit. Tapi karena kakeknya Jan meninggal muda, akhirnya bisnis tersebut dikelola oleh saudara perempuannya. Bibi Wat bercerita kalau cucu dari keluarga Pijitwanik hanyalah 2. Yang pertama Nona Dara yang mana merupakan ibu dari Jan yang tinggal di Bangkok, dan juga Bibi Wat yang tinggal di Pijit. Kemudian saat sedang berdoa di kuil pijit, Bibi Wat bertemu dengan Jom yang pada akhirnya menjadi kekasih dari Bibi Wat. Tapi cinta mereka terhalang karena Bibi Wat dan keluarga Jom saling bermusuhan, yang mana itu membuat hubungan Bibi Wat dan Jom berjalan secara backstreet. Singkat cerita, neneknya Jan membawa ibunya Jan ke rumah yang ada di Pijit. Karena Dara dikenal dengan kecantikan dan kekayaannya sampai membuat orang-orang berlomba untuk menikahinya. Pada sore hari, ketika Dara berencana untuk mengunjungi keluarganya yang ada di Pijit, dia dicegat oleh 3 orang penculik yang mana salah satu dari penculik itu adalah Jom yang merupakan kekasih dari Bibi Wat sekaligus ayah dari Jan. Saat di hutan, Jom memperkosa Dara selama 2 minggu yang mana hal itu membuat Dara sampai hamil anak dari Jom. Singkat cerita, akhirnya polisi berhasil menemukan persembunyian Jom dan kedua temannya. Yang mana saat hendak menyelamatkan Dara, polisi berhasil menembak 2 orang teman Jom. Tapi di situ polisi tidak bisa menemukan Jom, yang mana sampai saat ini keberadaan Jom tidak pernah diketahui oleh siapapun. Karena keluarga Pijitwanik malu akan kejadian itu, akhirnya nenek Jan memutuskan untuk menikahkan Dara dengan Wisnan dikala kondisi Dara sedang hamil 4 bulan. Sejak saat itu, Jan jadi mengerti kenapa Bibi Wat sangat menyayangi dirinya. Bibi Wat berujar bahwa darah yang mengalir di Jan atas 2 orang yang paling dia sayangi, yaitu Jom dan Dara. Sejak saat itu, Bibi Wat meminta Jan untuk pergi ke Pijit dengan misi mencari bapaknya yang belum ditemukan sampai saat ini. Di sini Ken minta ke Bibi Wat untuk ikut bersama Jan karena sejak kecil mereka selalu bersama. Saat di perjalanan, Jan minta untuk mampir sebentar ke rumah Yacin dan mengabarkan kalau dia harus pergi ke Pijit tanpa tahu bisa balik kapan. Tapi di sini dia berjanji kalau akan mengirimkan surat untuk Yacin. Di sini Yacin terlihat kaget dengan keputusan dari Jan. Sebelum meninggalkan Bangkok, Jan berujar ke Bibi Wat mengenai namanya. Karena bukan anak dari Wisnan, dia pun mengganti nama belakangnya dengan Dara, dan jadinya nama dia adalah Jan Dara. Film pun habis dengan misi di mana Jan dan Ken pergi ke Pijit untuk mencari bapaknya Jan. Setelah adegan di Jan Dara The Beginning selesai, kita bisa lihat kalau Jan dan juga Ken berencana untuk pergi ke Pijit dengan menggunakan kereta. Selanjutnya, adegan film Jan Dara The Final dimulai ketika seorang kakek-kakek yang tertidur di taman kemudian dihampiri oleh seorang kakek-kakek lainnya. Yap, benar aja itu adalah Jan dan juga Ken yang sudah tampak tua. Di sini Jan menanyakan ke Ken kapan hari mereka meninggalkan Bangkok untuk menuju ke Pijit. Tapi Ken tidak mengingatnya karena kejadian itu sudah sangat lama. Kemudian Jan bilang kalau kejadian itu tepatnya di tanggal 10 Desember 1932 yang mana dia tidak pernah melupakan kejadian itu. Selanjutnya, saat bertemu dengan nenek Pijit, Jan terlihat sangat bingung karena nenek Pijit bercerita kalau semua kejadian yang dialami Jan saat ini merupakan kesalahannya. Di sini nenek Pijit bercerita kalau Wisnan merupakan pilihan dia, di mana nenek Pijit terpukau dengan hak Wisnan untuk menikahi Dara. Tanpa disadari, begitu Wisnan tahu kalau Dara telah hamil 4 bulan, dia langsung murka dan bilang ke nenek Pijit kalau ini merupakan pelecehan terhadap keluarganya. Di sini nenek Pijit sampai berlutut ke Wisnan supaya tidak menceraikan Dara. Di lain sisi, Wisnan yang tahu kalau ini jadi titik lemah keluarga Pijit pun tidak menyia-nyiakannya. Dia minta supaya semua aset kepemilikan keluarga Pijitwanik jatuh ke tangan dia. Scene berpindah di mana Jan mengirimkan surat ke Yacin dan bercerita kenapa dia pergi dari Bangkok begitu tergesa-gesa.
Jan pun bercerita kalau tidak pergi malam itu bisa jadi dia sudah ditembak mati oleh orang yang selama ini dianggap sebagai bapaknya. Pada malam harinya, Ken curhat ke Jan kalau dia sudah tidak tahan lagi tinggal dipijit karena dia tidak bisa bertemu dengan wanita-wanita muda seperti saat di Bangkok dulu. Di sini Ken minta uang ke Jan untuk pergi ke tempat prostitusi yang ada di Pijit. Setelah sampai di tempat prostitusi, dia dilayani oleh seorang yang sudah dianggap senior di tempat itu yang bernama Nona Patung. Selanjutnya mereka saling mengenalkan satu sama lain, di mana ketika Patung tahu kalau Ken dari rumah Pijit Wanik, dia bercerita tentang kejadian Nona Dara pada saat itu. Di sini Patung cerita kalau Dara tidak diperkosa pada saat itu, di mana yang diperkosa pada saat itu adalah pelayan dari Dara yang tidak lain adalah Patung itu sendiri. Dia yakin betul kalau Dara dan Jom bercinta atas dasar suka sama suka. Selanjutnya, Ken menginformasikan ke Jan kalau dulu ada polisi yang bertanggung jawab terhadap kasus pemerkosaan Dara yang namanya Ruang Yos. Ruang Yos ya bro, bukan. Tapi sayangnya Ruang Yos sudah lama keluar dari kepolisian, di mana hal ini membuat Ken dan juga Jan putus asa. Di sini polisi tersebut bilang kalau dia tahu tempat di mana Ruang Yos berada, tapi dia nggak yakin kalau Ruang Yos mau bercerita ke mereka berdua. Scene berpindah di mana akhirnya polisi itu mengantarkan Jan dan Ken untuk bertemu dengan Ruang Yos. Pada awalnya Ruang Yos tidak mau menceritakan kejadian itu. Tapi karena Jan memohonnya, akhirnya Ruang Yos bersedia untuk menjelaskan kejadian itu. Adegan berpindah pada tahun 1914 di Bangkok, di mana saat itu Ruang Yos berteman dekat dengan Jom yang mana merupakan junior saat di asrama. Karena keluarga mengalami bangkrut, akhirnya Jom putus sekolah dan kembali ke Pijit. Sesampainya di Pijit, Ruang Yos melihat kalau Jom sudah sangat berubah, di mana dia jadi suka mabuk-mabukan, main judi dan juga playboy. Tapi yang dia tahu, Jom tidak pernah menyakiti siapapun. Sampai pada suatu hari ketika Nona Dara datang dari Bangkok, semua laki-laki yang ada di Pijit sangat terkesima dengan kecantikan Dara, termasuk salah satunya Ruang Yos. Tapi begitu tahu dari Patung kalau Dara diculik oleh Jom, hati Ruang Yos terasa sangat sakit karena biar gimana pun Dara orang yang dia cintai sedangkan Jom merupakan teman dari Ruang Yos. Sampai pada suatu hari, Patung menuntun regu kepolisian ke lokasi Jom dan teman-temannya bersembunyi. Di situ dia ngelihat kalau dua teman Jom lagi beristirahat. Tanpa basa-basi, polisi pun langsung menangkap mereka. Di sini mereka cerita kalau yang memperkosa Patung itu mereka berdua saat Jom dan Dara sedang berada di pinggir sungai. Scene berpindah di mana saat di pinggir sungai, Jom bilang kalau dia tidak ingin menyakiti Dara. Di situ Jom bilang kalau ada permasalahan besar antara keluarga dia dengan keluarga Pijit, di mana hal itu membuat keluarga Jom menjadi bangkrut. Oke, di sini kita tahu kenapa keluarga Jom dan Pijit tidak akur. Semua itu tidak lain karena masalah bisnis antara keluarga mereka. Selanjutnya, saat berada di pinggir sungai, Jom bilang ke Dara, untuk membayar sakit hati keluarga Jom, di sini Dara harus mengandung anak dari Jom. Dara pun bilang kalau memang harus menanggung beban karma dari nenek moyangnya, dia pun bersedia mengandung anak dari Jom. Akhirnya, Dara pun digenjot oleh Jom dengan dasar suka sama suka selama 2 minggu berturut-turut. Sampai pada suatu hari, ketika Patung berhasil melarikan diri dari tempat itu, keadaan pun berubah menjadi semakin buruk. Di mana temannya ini udah gak bisa lagi bergenjotan sama cewek karena cewek yang tersisa tinggallah Dara. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membunuh Jom dengan cara menembaknya. Setelah Jom meninggal, mereka berdua akhirnya memperkosa Dara secara bersama-sama. Sebenarnya di sini gue bisa dapat simpulin kalau sebenarnya si Jandara itu sampai sekarang belum tahu dia itu anak dari siapa karena yang pakai dia itu ada 3 orang sebenarnya. Adegan berpindah di mana Jan yang tahu kalau ayahnya sudah meninggal, akhirnya berencana untuk melakukan bunuh diri. Tapi semua itu tidak terjadi karena Ken berhasil menghalanginya. Di sini Jan bercerita kalau hidup dia sudah tidak ada artinya lagi dan dia bernekat untuk melakukan bunuh diri. Scene berpindah di mana Jan, Ken, dan Nenek Pijit sedang berada di sebuah perkebunan. Di sini Nenek Pijit minta ke Jan untuk berjuang buat Pijit Wanik karena cuma dia keturunan yang tersisa dari klan itu. Selanjutnya, saat sedang menunggu Jan yang sedang beribadah di kuil, nggak sengaja Ken bertemu dengan perempuan yang akhirnya sejak saat itu Ken jatuh cinta ke perempuan itu.
Di sini Ken mulai modus ya ke perempuan itu, dan Jan yang melihat kejadian itu cuma bisa menertawakannya. Singkat cerita, akhirnya Ken memutuskan untuk menikahi perempuan tersebut. Yang mana sejak saat itu Ken berubah drastis dari laki-laki playboy menjadi laki-laki penyayang istri. Hari demi hari berganti di mana Jan terlihat sangat bahagia dipijit. Sampai pada suatu hari, Bibi Watt mengunjungi Pijit untuk bertemu dengan Nenek Pijit. Di sini Nenek Pijit sudah tahu kalau pasti ada masalah di Bangkok yang membuat Bibi Watt sampai datang ke Pijit. Akhirnya Bibi Watt menceritakan semuanya, di mana Kew berubah menjadi perempuan dengan gairah seks yang sangat tinggi, di mana seluruh pelayan yang ada di rumah tersebut disuruh untuk melayaninya. Sampai pada suatu hari, ketika Wisnan dan Madam Benleng sedang ada perjalanan bisnis ke luar negeri, Kew memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka. Di sini Kew memutuskan untuk tetap berada di rumah tersebut. Singkat cerita, Kak Jorn yang merupakan anak dari Madam Benleng pulang dari dinas militernya ke rumah tersebut. Kew yang tahu kondisi itu kemudian memancing Kak Jorn untuk bergenjotan dengannya. Kak Jorn pun tidak menolak ajakan dari Kew karena memang dari awal pertemuan mereka sudah ada rasa saling suka. Sekedar informasi, Kew ini diperankan oleh Sho Nishino yang merupakan artis film dewasa Jepang atau yang biasa kalian sebut sebagai Jap ya. Buat yang penasaran bisa browsing tapi setelah film ini selesai ya. Selanjutnya, ketika Wisnan dan Madam Benleng pulang dari perjalanan bisnisnya, mereka dibuat kaget dengan kabar kalau Kew telah mengandung anak dari Kak Jorn. Di sini pada awalnya mereka semua tampak bahagia. Tapi tak diduga Madam Benleng berujar kalau mereka tidak bisa menikah karena Kak Jorn merupakan anak dari Wisnan saat pacaran 20 tahun silam. Wisnan yang mendengar kabar ini pun langsung jatuh sakit. Scene berganti di mana Nenek Pijit bilang ke Jan kalau ini adalah waktu yang paling tepat untuk balas dendam. Di mana Wisnan sedang kesulitan mencari laki-laki untuk menutupi aib keluarganya. Tidak lama setelah itu, Nenek Pijit pun meninggal dan Jan berjanji untuk mengembalikan kejayaan dari klan Pijitwanik. Akhirnya, sejak saat itu Jan kembali ke Bangkok untuk menikah dengan Kew. Tapi sebelum menikah dengan Kew, Jan memiliki beberapa kesepakatan dengan Wisnan dan juga Madam Benleng. Di mana salah satu dari kesepakatan mereka berbunyi kalau seluruh kekayaan Wisnan dipindah tangankan ke Jan. Dan juga sejak saat itu Wisnan tidak boleh lagi tinggal di rumah utama. Di sini kita tahu ya kalau keadaan sekarang sudah berbalik ke keluarga Pijitwanik. Dan sejak saat itu Ken diangkat menjadi direktur di perusahaan Pijitwanik. Adegan berpindah di mana Jan yang sedang bersepeda berusaha menghampiri kediaman dari Yachin. Tapi di sini Jan mendapatkan kabar dari ayah Yachin kalau tadi pagi Yachin baru saja meninggal karena sakit tipes yang dideritanya. Di sini Jan pun tak kuasa menahan tangisannya, karena biar gimana pun Yachin merupakan cinta sejati dari Jan. Selanjutnya, scene berpindah di mana akhirnya Jan menikahi Kew yang tampak seperti perawan lugu. Pada malam harinya, Kew bilang ke Jan kalau sampai kapanpun Kew gak akan mau berhubungan sama Jan. Jan yang terlihat kesal pun akhirnya menampar Kew. Singkat cerita, adegan berpindah di mana Madam Benleng yang lagi main piano tidak sadar kalau Jan ternyata ada di situ. Di sini Jan minta Madam Benleng untuk menggosokkan es ke punggungnya seperti saat Jan melakukannya ke Madam Benleng waktu dulu. Madam Benleng yang awalnya menolak kemudian tidak bisa berkata apa-apa. Dan sejak saat itu Jan dan Madam Benleng jadi rutin bergejotan. Kemudian adegan berpindah di mana akhirnya Kew berhasil melahirkan bayi yang ada di kandungannya. Di sini Jan terlihat sangat senang dengan kehadiran bayi tersebut dan memberi anaknya dengan nama Pri. Selanjutnya, kebahagiaan Jan berubah menjadi kesedihan, di mana kala itu tahu kalau Pri mengalami keterbelakangan mental. Seperti yang kita ketahui, Pri lahir dari pasangan adik kakak, di mana hal itu berpotensi menjadikan si anak keterbelakangan mental. Adegan berpindah ke Desember 1941, di mana Jepang mendapatkan izin untuk melewati Bangkok. Di sini Wisnan terlihat panik dengan bisnis keluarga Pijitwanik dan berencana memindahkan keluarga bisnis dan pelayannya ke Pijit karena di Bangkok akan ada perang besar. Saat Wisnan ingin memberitahu Jan, dia nggak sengaja melihat Jan sedang bergenjotan dengan Madam Benleng,
di mana hal ini membuatnya langsung jatuh dan mengalami kelumpuhan satu badan. Sejak saat itu, Bibi Watt yang sudah pusing dengan kondisi di Bangkok, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Pijit bersama dengan istri dan anaknya Ken. Selanjutnya, karena Madam Benleng sudah tidak mau lagi bergejotan dengan Jan, akhirnya Jan memutuskan untuk balas dendam ke Keo dan juga Wisnan. Di sini dengan menggunakan topeng, Jan ke kamar Keo dan langsung mengejotnya. Setelah itu, Jan ke kamar Wisnan yang sudah lumpuh satu badan untuk menyabetnya seperti yang dialami Jan sewaktu kecil dulu. Di sini kita jadi tahu ya kalau sifat Jan itu berubah drastis. Dengan trauma yang dimilikinya, dia berubah menjadi orang yang sangat jahat. Sampai pada suatu hari, ketika Ken tahu kalau semua ini adalah ulah dari Jan, dia berusaha untuk menasehati Jan. Tapi di sini Jan gak terima dengan perkataan Ken dan justru malah mengusir Ken yang merupakan sahabatnya sejak kecil. Di sini Jan jadi teringat dengan semua kebaikan Ken semasa kecil, di mana tindakan yang dilakukan oleh Jan barusan sangatlah jahat. Akhirnya Jan berusaha meminta maaf ke Ken dengan membawakan makanan kesukaan Ken. Di sini saat Ken sedang sibuk dengan pekerjaannya, Jan bilang kalau mau jalan-jalan keluar dulu. Tidak lama berselang, terjadi peperangan besar di Bangkok antara Jepang dan juga Inggris yang membuat banyaknya korban jiwa. Di sini Ken berhasil menyelamatkan Jan dan gak sengaja ketemu dengan Kajor yang sudah sekarat karena perang tersebut. Di sini Kajor menitipkan cincin untuk diberikan ke ibunya dan meminta Jan untuk menjaga ibu, ayah, adiknya serta juga Pri. Sesampainya di rumah, Jan tidak sengaja melihat Madam Benleng sedang bergejotan dengan Keo. Di sini Keo mengalami depresi karena telah digejot Jan, di mana karena kejadian tersebut membuatnya menjadi seorang lesbian. Selanjutnya, saat memberikan cincin dari Kajor, Jan dan Madam Benleng mendapatkan kabar dari Ken kalau Wisnan meninggal. Scene berpindah di mana Jan dan Madam Benleng sedang berdoa dan meminta maaf ke Wisnan, yang mana karena mereka juga Wisnan mengalami sakit sampai harus meninggal. Singkat cerita, adegan berpindah di mana Keo yang terlihat semakin depresi karena mengandung anak dari Jan dan juga kehilangan ayahnya. Di sini Keo sampai berdandan seperti bapaknya dengan mencukur rambutnya menjadi pendek dan juga menggunakan kumis. Scene berpindah ke tahun 1942 di mana Bibi Watt sedang berdoa di kuil Pijit. Di sini kita jadi tahu kalau setelah kejadian di Bangkok, Bibi Watt memutuskan kembali ke Pijit untuk menjadi bikuni di kuil Pijit. Di lain sisi, Madam Benleng yang ingin meninggalkan Bangkok malah mendapatkan ancaman dari Keo. Di sini Keo bilang kalau sampai Madam pindah, dia akan melakukan bunuh diri. Tapi karena Madam Benleng sudah lelah dengan ancaman dari Keo, akhirnya memutuskan untuk pergi dari Bangkok. Setelah Madam Benleng pergi, Keo akhirnya bilang ke Jan kalau sampai kapanpun Jan tidak akan pernah melihat anak yang dikandung oleh Keo itu tumbuh. Di sini juga Keo akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari tangga rumah itu. Selanjutnya kembali ke kondisi di mana Jan dan Ken yang sudah terlihat tua sedang berbicara kejadian-kejadian di masa lalu. Di sini Jan cerita kalau semua orang yang ada di samping dia pergi satu persatu mulai dari Ken, Wisnan, Madam Benleng, Bibi Watt, Keo, Kajor sampai Pri yang meninggal saat usia 10 tahun. Karena kejadian itu, Jan berniat memberikan diary dan juga seluruh harta kekayaan Pijitwanik ke Ken. Tapi di sini Ken menolak permintaan itu. Dia bilang kalau dia mau ambil diary-nya aja, tapi untuk hartanya Jan sebaiknya disumbangkan ke badan amal. Tidak lama berselang, cucunya Ken pun datang untuk menjemput dirinya. Yap, di sini kita jadi tahu kalau Ken dan keluarga tinggal dan bekerja di Amerika. Adegan ditutup dengan Jan yang terlihat sedih karena akan ditinggal Ken. Tapi di sini Ken bilang kalau tiap tahun dia pasti ke Thailand untuk menjenguk Jan. Dan akhirnya film pun selesai. Oh.